jadi HPV, gitu ya. Kalau dia HPV jangan sampai jadi shock. Nah, kalau ini terjadi gawat daratan, maka yang pertama harus dilakukan atau teriak minta tolong. Tetap jaga diri untuk sadar. Jadi ajak bicara dan posisikan pasien dengan posisi shock. Ya. Kemudian nilai RW-nya, ABC-nya. Jadi misalnya HPV jangan bingung di bawah dulu, ABC-nya dulu, ya. Berikan oksigen, nilai pernapasan dan sirkulasi, pasang infus 2 jalur, secara simultan cari dan tata laksana kausanya. Misalnya HPV, ya sebabnya 4P-nya itu harus dicari yang mana. Kemudian melakukan bantuan hidup dasar. Jadi tindakan obstetrinya ditunda dulu secara simultan sambil melakukan tata laksana untuk RW, breathing, dan sirkulasi. Jadi untuk mencegah emergensi harus ada kesiapan emergensi. Jangan tinggalkan ibu, jadi harus ada salah satu perokok yang menemani. Ada obat, ada alat, ada sarana, ada prasarana emergensi dalam sebuah troli emergensi. Jadi pastikan di unit kerja ada troli emergensinya. Tersedia standar prosedur serta alat bantu lainnya. Jadi harus punya SOP-nya otomatis. Jadi nggak usah bingung cari menunggu instruksi dari dokter atau menunggu instruksi dari dokter spesialisnya. Kalau sudah ada SOP, ikut SOP-nya. Ya. Dan itu nggak akan salah. Ya. Kemudian tersedia tim yang dapat dimobilisasi dengan segera. Itulah sebabnya satu tim jaga itu paling sedikit ada 3 atau 4 orang supaya ada tim hijau, kuning, dan merah. Kemudian pengaturan tim respon cepat di emergensi. Jadi setiap kali mau operasi harus dipertegas siapa timnya, siapa yang merah, siapa yang kuning, siapa yang hijau. Jadi nggak bingung lagi saat terjadi kondisi emergensi. Melakukan simulasi emergensi, jadi tetap harus ada refreshing, harus ada in-house training di masing-masing unit untuk mensimulasikan emergensi. Nah, ini kualitas esensial seorang bidan. Seorang bidan harus mampu mengenali masalah dan memberikan respon awal yang adekuat. Jangan panik, jangan nangis. Ya, saya punya bidan itu kasusnya apa ya? HPV kalau nggak salah. Yang terjadi adalah dia nangis di pojokan, nggak tahu harus, dia bingung gitu ya. Jadi jangan sampai hal seperti itu harus bisa terjadi lagi. Kemudian selalu siaga terhadap segala kemungkinan. Jadi bahwa setiap ibu hamil, ibu bersalin punya resiko untuk terjadi kondisi emergensi. Yang siap-siap. Memiliki keterampilan pengambilan keputusan klinik. Jadi selama sekolah bidan itu dididik untuk bisa mengambil keputusan. Jangan menunggu instruksi, jangan menunggu perintah, harus inisiatif. Dan ya ini bekalnya, mengenali kondisi-kondisi emergensi, kondisi pasiennya, dan memberikan respon awal yang adekuat. Kemudian memahami kebutuhan psikologi dan fisiologis ibu. Jadi kadang-kadang kalau ibu lagi bersalin itu kan panik ya, bingung, dia nggak tahu gimana ngedennya gitu ya. Dan dia sensitif banget karena memang tahu kondisi hormonnya, jadi jangan dibentak gitu ya. Nanti nggak direkomendasikan lagi sama pasiennya. Kemudian meyakinkan, menjelaskan, dan mendukung keluarga. Jadi pastikan bahwa selalu ada dukungan keluarga pada ibu yang akan bersalin. Terus melakukan pencatatan, jangan lupa, dan memiliki sikap positif. Jadi nggak boleh pesimis, harus selalu optimis, tapi percaya diri, tapi nggak overconfident ya. Selalu memperbarui pengetahuan dan keterampilannya ya, seperti yang dilakukan sekarang. Nah, bila gawat daratan terjadi, maka harus tetap tenang, jangan panik, jangan tinggalkan ibu sendiri. Saya minta tolong seperti tadi, out for help, jika tidak sadar kasih EW, breathing, dan
tensi nadi gitu ya. Ini adalah presisi penanganan kegawat daruratannya sama dengan kegawat daruratan bidang lain, mengikuti algoritma airway breathing, sirkulasi dan seterusnya. Nah, ini adalah golden rules dari obstetric emergency. 1, ibu diletakkan dalam posisi miring kiri dan berikan oksigen. Bila ibu tidak sadar atau terintubasi, berikan kalau ibu nggak sadar kasih oksigen. Ya. Dan posisinya harus miring ke kiri. Kenapa? Karena aorta abdominalis itu berjalan di sisi kanan dari tulang belakang vertebrae. Jadi kalau dia terlentang, dia ketekan. Kalau dia miring kanan, aortanya tertekan. Sirkulasi untuk ke arteri uterinanya terjadi, jadi berkurang. Tapi kalau dia miring ke kiri, itu posisi resusitasi bayi juga. Ya, biar oksigenasi ke bayi bisa tetap berjalan lancar. Kemudian pusatkan perhatian pada resusitasi dan usaha stabilisasi ibu. Jadi ingat yang penting itu ibu, ya, bukan bayinya, ibu dulu ditolong. Ya. Jika ada takikardia dan hipotensi, maka ini adalah gejala terberat dari shock. Jadi jangan sampai terjadi ini. Kalau ketemu ini, masa ibu double line, diganti cairannya. Keadaan emergensi sering kali bukan jadi penyebab obstetrinya, bukan dari penyebab obstetrinya, tapi karena shocknya, akhirnya gagal jantung, gagal nafas. Ya, jadi jangan panik dulu sama yang di bawah, jangan bingung dulu sama obstetriknya, pastikan dulu stabil dulu ibunya, baru tolong. Ya. Itulah sebabnya makanya penolak persalinan nggak boleh sendiri, supaya ada yang mengkomunikasikan untuk rumah sakit yang akan dirujuk, supaya ada yang menenangkan dan memberitahu keluarganya, supaya ada yang terus mendampingi ibu dan ada yang melakukan langkah-langkah emergensi untuk perawatan ibu. Ini modified early obstetric warning system ini dinilai oleh bidan dan perawat pada saat pasien masuk lewat UGD atau connect atau di ruangan jika terjadi kondisi emergensi. Ya. Dalam kesalahan ini biasanya jadi bekal untuk dasar lapor dok EWS-nya sekian gitu. Jadi nanti ada penilaiannya. Jadi kalau dia orange gitu, apa yang harus dilakukan gitu ya, ini seperti yang lebih sederhana. Ini penilaian gawat daruratan pada ibu hamil bersalin nifas dengan picture ini. Lihat Anda jika tidak punya panggilan, kejang, perdarahan, kesakitan yang sangat, nyeri perut hebat, nyeri kepala hebat, dan pandangan kabur, sulit bernafas, demam, dan muntah berlebihan, maka ini adalah kondisi emergensi dari ibu. Penanganannya segera tangani, jangan anggap remeh gitu ya. Dilihat, diperiksa, teriak minta tolong, tenangkan ibu dan keluarganya, cek keluhan utamanya dari singkat yang relevan, dicari, digali. Kemudian nilai tanda vitalnya, nadi, akralnya dingin atau hangat, nafasannya, respirasinya gimana, suara nafasnya sama atau enggak, kanan kiri, ada mungkin atau tidak, gitu, itu dinilai pada saat itu. Kemudian tekanan darahnya diukur. Terus ini pemeriksaan survei cepat sebab dari kondisi emergensinya. Dilihat jalan nafas dan pernapasannya, perhatikan ada tidaknya cyanosis, ada tidaknya gawat nafas, kemudian pemeriksaan pada kulit, apakah pucat dan dingin, tandanya hipoksia, kemudian suara nafasnya, apakah hening, ada atau tidak, bronki, ada atau tidak, kemudian sirkulasinya dinilai apakah kulitnya dingin, nadi cepat, dan lemah, tekanan darah sistolik kurang dari 90. Nah ini kondisi emergensi, shock. Kemudian lihat ada perdarahan pervaginam atau enggak, ibu hamil apa enggak, usia kehamilannya berapa, riwayatnya persalinan sebelumnya bagaimana, apakah ada riwayat HPV atau pada saat itu sudah bersalin, evaluasi 2
Kemudian jika klien tidak sadar atau kejang, tanyakan kepada keluarga atau pengantar apakah ibu sedang terus dan berapa usia kehamilannya dan nilai tanda vitalnya. Kondisi emergensi lain adalah demam yang berbahaya. Tanyakan dulu apakah ibu lemah, lethargi, sering nyeri berkemih. Paling sering itu ibu hamil mengalami infeksi saluran kencing. Nilai periksa suhunya betulan demam atau tidak. Tanda bahayanya nilai tingkat kesadaran. Kadang-kadang kalau shock septic, akhirnya pasiennya nggak sadar, pernapasannya dangkal, kemudian abdomennya tegang, itu mungkin ada peritonitis gitu ya, keluar cairan purulen dari jalan lahir, endometritis gitu. Kemudian kadang demam itu juga disebabkan oleh endorsement, breast endorsement atau mastitis. Kemudian nyeri abdomen, tanyakan apakah ibu sedang hamil atau terlambat haid. Kemungkinan yang dipikirkan adalah kehamilan ektopik terganggu. Lihat tanda vitalnya, gangguan pada keterbatasan apa enggak, atau buang air kecil, buang air besarnya gimana. Kemudian perhatikan tanda-tanda keluar darah, ketegangan pada uterus, pucat, lemah, pusing, sakit kepala, beban pecah dan kondisi dari janin. Sudah dinilai semuanya. Jadi ini pendekatan tim. Jadi ini yang merah, ini yang kuning, ini yang hijau. Ini LCD-nya ya yang bikin warna ini. Jadi untuk orang pertama yang merah ini harus lakukan cek kesadarannya, hemodinamik, sirkulasi mulai dari fundus, sebagai koordinator dan tata laksana awal. Orang kedua yang di kuning itu merupakan asisten orang pertama. Tata laksana awal sesuai arahan orang pertama, memastikan kesiapan role emergensi, membawa role emergensi ke lokasi emergensi dan dokumentasi. Orang ketiga adalah sirkuler, jadi dia keliling-keliling gitu ya, komunikasi ke keluarga, asisten dari orang kedua kalau keluarga sudah diedukasi, kemudian melengkapi dokumentasi. Ini dia tugas masing-masing yang tim merah itu di kepala, tim hijau itu di lengan, sirkulasi, tim kuning ini di uterus. Oh sorry, bukan itu maksudnya. Jadi ini pengecekan di kepala, yang dicek adalah kesadarannya, jalan napasnya, kemudian pernapasannya, beri oksigen, dan lakukan pencatatan urutan kejadian secara kronologisnya bagaimana. Kemudian di lengan itu yang dilakukan periksa nadi, tekanan darah, pasang akses intravena, ambil darah untuk pemeriksaan ini hijau ya. Oh hijau itu ini ya mas. Kemudian lakukan resusitasi cairan, berikan obat. Kemudian yang untuk uterus yang harus dilihat, jadi lihat kepala, lihat lengan, lihat uterus. Mulai dari sini panggil bantuan, massage uterus, lahirkan kasih tanda lengkap kalau belum koordinasi dengan penolong lain pada posisi kepala dan lengan, kosongkan kandung kemih, jika atomnya steril lakukan kompresi di manual, lakukan simbol perdarahan dan tutup jika perdarahan berlanjut. Ini ibu hamil dengan pingsan, maka kepalanya RW-nya pastikan supaya RW-nya paten. Jadi seperti tata laksana RW lainnya, jadi diangkat dagunya, reptil jauh keras gitu ya. Kemudian posisikan ibu miring ke kiri 30 derajat, atau kalau nggak bisa rahimnya ibu disingkirkan, digeser ke kiri ke samping. Yang megangin. Ini algoritmenya untuk penanganan pingsan pasca persalinan. Jadi panggil ibu, goyang-goyangkan. Kalau bereaksi maka posisinya di kiri, dorong uterus ke kiri. Ini yang kesini ya. Kasih oksigen, cari penyebab pingsan. Kalau teratasi, kalau nggak teratasi dirujuk. Terus kalau dia
tidak bereaksi, panggil bantuan. Kalau lebih dari 20 minggu usia kehamilannya berarti sudah masuk rongga perut uterusnya, maka ibu miringkan ke sisi kiri. Kemudian kalau dia enggak usia kehamilan lebih dari 20 minggu atau pasca persalinan, maka bebaskan jalan nafas, bersihkan benda asing atau kalau ada nilai usaha nafasnya. Kalau usaha nafas baik, maka kasih oksigen, cari sebabnya. Kalau belum, cek nadi arteri karotis 10 detik. Jadi ini benar-benar ABC-nya dulu ya. Kemudian lihat nadinya, resusitasi kalau dia hormonal, kalau nggak ada nadinya nggak teraba. Kemudian kalau kita nggak ada responnya gitu. Jadi ini adalah kasus-kasus emergency obstetrik. Kalau antepartum, penyebabnya kemungkinan perdarahan antepartum bleeding (APB). Kalau dia masih berada 20 minggu, kemungkinan sebabnya abortus atau KRT atau mola hidratidosa. Kemudian plasenta previa, solusi plasenta APB, bisa juga kondisi emergensinya itu berupa eklamsia atau preeklamsia. Intrapartum, jadi saat bersalin, kondisi emergensi obstetri yang mungkin muncul tali pusat penumbuh struktur uterin, kemudian distosia bambu. Kondisi emergensi pada postpartum yang mungkin terjadi paling sering adalah atonia uterin, kemudian laserasi jalan lahir, retensio dan sisa plasenta, eklamsi masih mungkin terjadi postpartum dan infeksi kulturalis. Kalau usia kehamilan kurang dari 20 minggu, maka kemungkinannya adalah abortus, mola atau KIP. Nah, ini keluhannya harus diperhatikan bahwa pada semua kasus ini terjadi aminore dan disertai dengan keluhan perdarahan. Tapi kalau abortus kadang-kadang nyeri, kadang-kadang KIP dominan dari perutnya. Kalau mola mungkin nggak ada nyerinya. Kemudian kalau shock, semua kejadiannya sangat mungkin terjadi kondisi shock dan anemia. Dan kalau pada abortus, kalau sudah keluar sebagian, pasti uterusnya lebih rendah tinggi ususnya daripada kehamilannya. Terus kalau pada mola pasti lebih besar dari usia kehamilannya. Sementara kalau KIT kita masih sulit meragukan karena uterusnya tidak begitu besar. Kemudian yang patutnya kondisi untuk KIT adalah ditemukannya tanda difungsi muskular, jadi perut papannya nyeri, jadi dia ada
biasanya kram-kram biasa, insipien. Kalau udah di bawah ya untuk gitu biasanya sampai porsionya menonjol gitu, udah di porsio pasti nyati. Tapi kalau dia masih insipien di atasnya ismus, ya nyarinya ringan aja, sama kayak ininya. Tapi kalau inkomplit karena si rahim ini berusaha mengeluarkan sisa kehamilan, ya dia akan berkontraksi, makanya jadi terasa nyarinya hebat, mulus banget, nggak berhenti. Beda sama yes ya, nyarinya apa namanya periodik. Kalau ada abortus inkomplit atau insipien akhir gitu, dia terus-terusan. Kalau abortus komplit udah nggak nyari lagi. Dan pembukaannya yang inkomplit itu terbuka teraba jaringan, lainnya tertutup. Kalau insipien yang udah di septic kantong kehamilannya, biasanya kita bisa meraba ketutupan. Tata laksananya untuk abortus, kalau nggak ada komplikasi bisa di puskesmas kayak yang begini gitu ya, atau abortus komplit gitu boleh diobservasi di puskesmas. Tapi kalau untuk memastikan, baiknya kalau dirujuk ke dokter center, memastikan harus bisa kehamilan atau tidak masih ada. Kadang-kadang udah bersih, ada darah lagi keluar terus sedikit, tapi ternyata masih ada sisa. Kemudian untuk prinsip pengolahannya, lihat keadaan umum, ABC sama kedua lainnya. Kemudian pengelolaan sesuai tingkat klinis dari abortusnya, dan dilihat ada tidaknya penulis. Jadi kalau ragu-ragu dirujuk lagi ke untuk mengolah perbaiki keadaan umumnya. Kalau anemia transfusi, kalau biasanya mengolah dari dosa itu ada hipertiroidisme karena HCG-nya tinggi sekali, jadi dia terjadi kondisi HCG itu punya efek sama seperti hormon tiroxin. Jadi kayak orang hipertiroid tapi kardi gitu ya. Nah itu harus diwaspadai pada, dan muncul anak-anak preeklamsia juga bisa terjadi pada mola. Dengan hipertensi kejang juga bisa sampai eklamsi. Kemudian evakuasi jaringan mola maupun kures. Kemudian kalau dia molanya invasif, dilakukan hysterektomi total di anak kandungnya. Atau kalau mau mencegah terjadinya keganasan, kodiokarsinoma, itu di hysterektomi total. Biasanya sih kalau dilakukan ini pada yang invasif, jadi jaringan molanya invasif ke miometrium. Kemudian kalau ditemukan dari hasil kuretnya ternyata ke arah stasional ganas, maka dilakukan kemoterapi untuk profilaksis. Follow up-nya, jadi kalau pasien dengan kehamilan mola, tolong ibu-ibu bidan dilihat ya. Kalau punya pasien dengan riwayat mola, habis dikuret, pastikan untuk terus kontrol rumah sakit untuk memantau paling sampai 1 tahun pasca kuret. Jadi karena ini masih sangat penting untuk berubah jadi kanker CA. Jadi kita harus pantau terus kondisinya sama nggak boleh hamil dulu dalam 1 tahun pertama pasca kuret, dan aktif dari untuk kontrasepsinya adalah kontrasepsi PKB kombinasi. Untuk kehamilan ektopi, ABC-nya ditangani, transfusi kalau perlu, definitifnya di dalam laboratorium atau laparoskopi eksplorasi. Kemudian kalau dituba ya dilakukan salpingostomi, bisa salpingotomi, bisa salpingotomi bisa. Secara medisinalis, kalau dia kehamilan ektopik kurang dari 3 mm, itu bisa dilakukan pemberian metotrexat untuk menghambat pertumbuhannya supaya nggak jadi berkembang lagi, mati gitu kan kehamilannya, dan diserap nanti sama tubuh, jadi nggak sampai pecah gitu. Tapi jarang, biasanya datang itu sudah dalam keadaan tapi terganggu.
ternyata patuh kehamilan lebih dari 20 minggu, kemungkinan penyebabnya plasenta previa, DD-nya plasenta. Jadi biasanya kalau plasenta previa ada riwayat perdana sebelumnya setiap trimester 1, trimester 2, atau trimester 3 sebelumnya berulang gitu ya. Sementara kalau solusi plasenta biasanya pertama kali mencetusnya bisa hipertensi, bisa karena trauma juga bisa. Kemudian bagian janin, kalau pada plasenta previa akan teraba seperti kita pahami biasa, sementara dialog bisa dilakukan, tapi kalau solusi plasenta ada wooden boom, jadi perutnya keras seperti papan. Nah, kita nggak memungkinkan untuk melakukan palpasi bagian-bagian janin. Jantungnya masih ada pada plasenta previa. Biasanya kalau pada solusi plasenta yang berat lebih dari 30% bisa menyebabkan IFB atau bayinya meninggal. Derajat shocknya sesuai dengan perdarahan kalau plasenta previa, sementara kalau solusi plasenta cuma pecah-pecah biasa aja gitu, kompleks, tapi hasilnya shock. Penata-latanya work assess, oksiasi, dan kiri DJJ dipantau, infus pada tempat besar, persiapkan transfusi darah yang diperlukan, resusitasi cairan, jadi estimasi dulu jumlah perdarahannya, ganti dengan cairan kristaloid, kalau pakai kristaloid 3 kali lipat dari jumlah perdarahannya. Pasang cadangan urin untuk monitoring infeksi dan outputnya secara ketat, jadi supaya jangan sampai terjadi overload cairan, kemudian tutup ke IGD pon. Nah, ini algoritmanya penanganan awal seperti tadi. Kondisi lainnya adalah hipertensi dalam kehamilan, kondisi dari kanker, preeklamsi, kalau hipertensi kronis seperti hiperpreeklamsia ini tata laksanya sama dengan preeklamsia berat. Jadi sekarang nggak ada lagi preeklamsia ringan ya. Preeklamsia itu preeklamsia ya, kalau preeklamsia berat nggak ada preeklamsia yang ringan lagi. Semua preeklamsia kalau dikasih kata-kata ringan itu jadi nyantai gitu kan. Kewaspadaannya kurang. Per definisi kalau preeklamsi kronis sudah muncul sejak sebelum usia kehamilan 20 minggu atau tetap menetap sampai lebih dari 20 minggu pasca persalinan. Kalau preeklamsia dia mulai hipertensi dari umur 6 sampai 20 minggu, dan setelah kehamilan lebih dari 12 minggu dia ada protein urin positif atau tanda-tanda preeklamsia lainnya. Hipertensi gestasional muncul di usia kehamilan lebih dari 12 minggu, kemudian tidak ada tanda-tanda preeklamsia, tidak ada protein urin positif, persentase negatif, tidak menetap lebih dari 12 minggu. Jadi sebelum 12 minggu tensinya sudah menurun. Nah, ini preeklamsia, kriteria diagnosanya tekanan darah lebih sama dengan 140/90 dan minimal 1 dari adanya protein urin lebih sama dengan positif 1, serum creatinine atau serum creatinine lebih dari 1,1 atau ada edema paru atau ada peningkatan 10 lipat 2 kali lipat SGT-nya, kemudian trombositnya kurang dari 1 cm dan disertai nyeri kepala, gangguan penglihatan dan nyeri epigastrium. Salah satu dari ini namanya preeklamsia. Jadi bukan kaki bengkak, protein urin positif, tensinya normal, terus diagnosanya jadi preeklamsia. Itu salahnya. Masih sering itu udah tunjukkan kayak gitu. Kasihan ibunya. Yoyong-yoyong. Kalau preeklamsia berat, itu tekanan darahnya lebih sama dengan 160/140 atau dengan salah satu dari tanda gejala ini seperti ini tadi. Preeklamsia adalah kejadian yang terjadi pada preeklamsia. Jadi kalau ada ditemukan tanda gejala preeklamsia, kemudian kejang, itu namanya eklamsia. Eklamsia ada 2, ada yang klasik, ada yang krusial. Lalu menemukan prognosanya. Kalau dia klasik,
Jadi kalau kejang kurang dari sama dengan 2 kali, CK-nya masih di bawah 90, tensinya 160/90 atau kurang, nafas RR-nya masih 20, kurang dari 20, tensinya nggak tinggi, nggak panas, kemudian masih kompostensi setelah kejang yang sadar kembali dan tidak ditemukan keadaan gangguan organ, maka ini mungkin tipe yang klasik, prognosisnya lebih baik. Kalau dia lebih dari 2 kali, tadinya cepat, tensinya lebih tinggi, RR-nya cepat, panas, atau kesadarannya menurun pas aktif, dan ada gangguan organ abnormal, misalnya fungsi hati meningkat 2 kali lipat, kemudian ada OD paru, gitu ya. Ini jelas prognosisnya. Nah, sementara itu kalau Renault syndrome adalah kalau disebut dari frekuensi yang tadi dengan adanya hemolysis A, elevated enzyme IR, dan low platelet count. Jadi hal itu dari ini. Ya. Jadi ada gejala ini berarti frekuensi berat dengan Renault syndrome. Ini diagnosisnya ditemukan di bilirubin 1,2 mg/dl atau letak LDH-nya lebih dari 600 mg/dl, trombositopenia kurang dari 100.000, AST/ALT-nya lebih dari 70 mg/dl. Ini salah satu ini positif dengan gejala tanda frekuensi ekspansif akan dikatakan ada Renault syndrome. Nyawurnya jadi penanganannya menurut derajat peningkatan berat penyakitnya tergantung juga dari tempat fasenya. Jadi fase primer temukan faktor risiko, temukan gejala awalnya itu seperti. Jadi kalau dia preeklamsia ringan, wujudnya ke poliklinik. Maksudnya ringan tuh nggak ada protein, nggak ada gejala preeklamsia ya, nggak ada tanda-tanda preeklamsia, wujudnya ke poliklinik. Tapi kalau ditemukan protein positif atau sesak atau pandangan kabur hati dengan hipertensi positif, wujudnya ke IGD. Ya, masih saya sering temukan PMB di wujud ke poliklinik. Nanti kejang langsung menunggu antar kali terus kejang gimana? Ya, hati-hati ya, temukan yang baik. Jadi kalau dia kehamilan, kalau dia di fase primer ini rutin, kalau negatif lanjutin di fase primer, kalau dia positif screeningnya tujuh ke poliklinik. Nanti di poliklinik di screening lagi, dikasih aspirin dosis rendah, kalsium 1 gram, kontrol rutin ke rumah sakit ya. Jadi jangan mentang-mentang di puskesmas punya aspirin sama kalsium, jadi terus kontrol selanjutnya di puskesmas aja, jangan ya, harus dirujuk ke rumah sakit yang kontrolnya. Kemudian nanti untuk persalinannya juga harus di vaskes sekunder. Tapi kalau ternyata di vaskes sekunder tanda-tanda itu tidak ditemukan, ya dikembalikan nanti ke vaskes primer. Kalau dia preeklamsia tanpa gejala berat, ini kan semua kehamilan normal. Kalau ini preeklamsia dengan tanpa gejala berat, kemungkinan ini adalah hipertensi gestasional atau hipertensi kronis. Maka diperlakukan sama di screening, kemudian atau dengan riwayat ini gitu ya, dalam screening, rujuk ke poliklinik, jika ditemukan resiko lebih dari 2, kemudian evolusi kondisi maternalnya di rumah sakit, USG, IGRT-nya di kampus sekunder. Kalau tetap preeklamsia ringan, maksudnya ini yang nggak ada tanda preeklamsia berat ya, gejala berat, maka terminasi pada usia kehamilan 37 minggu. Jadi nggak usah ditunggu sampai ATM. Kalau di puskesmas atau di ibu bidan ketemu ibu dengan preeklamsia dengan usia kehamilan 37 minggu, langsung
PEB dengan gejala berat, berikan terapi awalnya dulu pasang IV line, injeksi endoskopal, pelindus, dan segera rujuk. Nanti di fase primer dan kemudian akan ditentukan kalau dia lukanya lebih dari 3-4 minggu diterminasi, kalau kurang dari 3-4 minggu dikonsultasi. Kemudian kalau dia ekspansif sama berikan dulu endoskopal, pelindusnya, oksigen dengan kepala, rujuk. Nanti di rumah sakit akan dilakukan terminasi setelah kondisi stabil. Dan terminasi kehamilan pada pasien ekspansif tidak selalu dengan sesar. Ya, ini tergantung dari kondisi ibu saat datang dan kondisi bayinya. Jadi nggak selalu harus disesar. Yang penting adalah pada ibu hamil dengan preeklamsia berat, maka dalam 24 jam bayi sudah harus lahir. 12 jam harus infartu. Jadi kalau tidak memungkinkan waktu itu tercapai, baru kita akselerasi persalinannya dengan sesar. Tapi kalau memungkinkan, misalnya pas laten atau sudah sakit, kita bisa augmentasi dengan oksitosin mereka yakin bisa kasih dan bisa katakan. Sementara kalau ekspansi, kalau sudah stabil, belum ada tanda-tanda persalinan, kita lakukan seksio sesarian. Tapi kalau dia sudah kala 2, kita bisa peringatan kala 2-nya dengan vakum atau proses. Jadi harus kalau pada ekspansi dan kemudian bayi sudah harus lahir. Jadi kalau yang berat, ada odem paru, ada sindrom ekspansi yang krusial, maka tata laksana sebetulnya sama yang disebut dulu, terus menuju segera. Dan di fase sekunder atau tersier melakukan terminasi setelah kondisi stabil. Jadi mungkin untuk stabilisasi dulu. Gitu ya. Nah ini tata cara screening preeklamsia. Sekarang ada semua buku KIA yang baru. Ini tolong, saya masih sering dapat pasien datang kontrol ke spesialis atau dirujuk atau datang sendiri, KIA-nya masih kosong, screeningnya ini belum dicetak-cetak, belum diskorek, belum ada rekomendasi. Jadi tolong, ini dilakukannya K1 ya, screening ini. Jadi pada kunjungan pertama di trimester 1. Nah, jadi kalau dia punya resiko, biasanya kalau dirujuk kita akan pantau dokter velocimetri dari arteri uterinanya. Diberikan sedini mungkin kalsium 1 gram sama aspirin 80 mg 1 kali sehari, itu sampai di usia kehamilan 23 minggu. Meskipun tensinya normal, tapi kalau dia punya riwayat PEB sebelumnya kan dia masuk resiko. Atau ini ada skornya ya, kalau lebih dari 2 positif itu kan baru diberikan ini. Jadi misalnya usia lebih dari 35 sama riwayat keluarga dengan preeklamsia, udah 2 kan, ini kan dapat ini, tapi kan belum tentu jadi preeklamsi. Ini kita kalau dia bisa ke rumah sakit segera, itu kita berikan segera ini di trimester 1, itu bisa banget mencegah agar tidak terjadi preeklamsi. Dan kita memantaunya dengan dokter velocimetri dari arteri uterina. Jadi biasanya kalau di 23 minggu kita tidak menemukan adanya kunci, obat-obatan ini bisa dihentikan. Iya, ini di screening preeklamsi di buku KIA. Ini ada seperti ini. Screeningnya bisa di puskesmas atau di bidan, di BPS. Bisa bidan yang melakukan screening ini. Kalau menemukan lebih dari 2 tanda ini, jadi misalnya premigravida kehamilan kembar, langsung harus dirujuk untuk screening di fase sekunder di rumah sakit oleh dokter spesialis. Jadi kalau memang ini masuk di kriteria ini betul-betul sama hasilnya gitu, hasil screening di fase primer sama sekunder, maka pasien akan mendapatkan profilaksis untuk preeklamsia yaitu modus aspirin 1 kali 80 sampai 50 mg dalam berat badan ibu sampai 7 hari sebelum persalinan. Jadi kalau dia tensinya 140-90 gitu terus itu kita akan hentikan ini pemberiannya waktu masuk 3 minggu 36 minggu usia kami
bisa lanjutkan sampai ibu menyusui. Ini dia kalau kita lihat dari 12 spirometri akan tampak resistensi dan reaksi. Kalau kita screening ini positif aja saat langsung kita PCR. Jadi biasanya kalau dia resikonya terus dia membaik akan hilang usia dengan 2-3 minggu, 2-2 minggu ini vaksinnya. Nah kalau ada riwayat khusus kehamilan sebelumnya ada hipertensi atau dia punya hipertensi kronis, ada gagal ginjal, diabetes atau imun, maka sejak awal salah satu aja yang positif sudah divaksin. Ini awal penanganannya di proses ya. Untuk ya. Jadi kalau dia kurang dari 20 minggu, tensi lebih sama dengan 40, kemungkinan ini hipertensi kronis. Kalau dia proteinnya negatif ya. Kalau jadi tetap kalau ketemu pasien dengan tekanan darah lebih sama dengan 140/90 protein ya. Terus usia kehamilannya lebih dari 20 minggu dengan tensi lebih sama dengan 140/90 cek protein urin. Kalau negatif kemungkinan hipertensi gestasional hidupnya ke poliklinik. Ini juga kalau dia hipertensi kronis hidupnya ke poliklinik. Kalau dia cek protein urinnya positif satu aja masuk kriteria preeklamsia. Kalau dia tanpa gejala berat tensi 140/90 hidupnya ke poliklinik. Tapi kalau tensi yang 160/110 protein urinnya positif meskipun satu, maka ini merupakan preeklamsia berat. Jadi harus diberikan obat dulu sebelum dirujuk ke jadi penelitian. Kemudian jika didapatkan tanda-tanda persalinan, kalau dia nilai tidak segera lahir, misalnya kelaten gitu, segera rujuk. Tapi kalau diperkirakan akan segera lahir, misalnya sudah 98 atau 9 yang diperkirakan pada saat nanti persalinannya mungkin terjadi sebelumnya berangkat dirujuk atau di perjalanan, maka lebih baik tolong dulu persalinan. Masih ada obat, kemudian setelah persalinan baru dirujuk. Kalau dirujuknya lebih dari 6 jam, maka maintenance dosis MPS obat harus diberikan lagi. Ini konvensi pemberian magnesium sulfat. Jadi banyak cara untuk memberikan magnesium sulfat. Kalau sesuai konvensi ini nggak ada yang disalahkan, akan disalahkan. Ya. Jadi kalau ini alternatif 1 itu bisa diberikan di fasilitas dengan potensi ya. Jadi yang dilakukan adalah pemberian loading dose. Loading dose itu dosis pertama yang 20%, 4 gram gitu ya. Itu sama aja diinjeksikan pelan secara intravena, jadi harus dipasang infus dulu supaya gampang masukinnya selama 5 menit. Jadi jangan terlalu cepat, ini panas banget ya. Kalau punyanya yang 40% encarin sebanyak 1 10 cc sobat ya 10 cc atau gitu. Kalau yang 20% adanya kasih 20 cc. Kemudian loading dose itu 2, terdiri dari injeksi yang bolus ini sama yang 10 gram MD-4 40% 25 cc. Bisa diberikan di bongkong kanan, bongkong kiri 12,5 supaya nggak sakit, dikasih lidocain. Injeksikan kanan kiri juga. Jadi dua-duanya ini masih berat. Biasanya saya dapat rujukan dengan dikasih yang Kabuki aja, aja, ya. Jadi namanya terus harus dua-duanya, ya dua-duanya. Jadi setelah ini selesai dilanjutkan sama ini, ya. Kalau maintenance dose, kalau ini dulu pakai alternatif 1, yang ininya dikasih Kabuki, maka maintenance dose-nya 6 jam kemudian disuntik lagi di bawah 6 jam kemudian. Jadi
harus ditulis waktu merujuk itu jam berapa magnesium sulfat dimasukkan supaya kita bisa lakukan maintenance dose berikutnya itu diberikannya jam berapa. Ya, intravena dulu. Karena kenapa begitu? Kalau intravena itu kadar puncaknya itu di dalam darah bisa tercapai dalam waktu cepat. 15 menit itu sudah mencapai kadar puncak, 10 menit pencegahan kejang bisa terjadi. Tapi kalau di boka-boki lama, butuh waktu dulu 30 menit. Jadi makanya harus dikasih yang intravena dulu, jangan boka-boki dulu, gitu ya. Nah ini alternatif 2. Alternatif 2 ini alternatif 2 ini untuk di fase sekunder dan tersier. Kenapa? Karena pemberian magnesium sulfat yang tadinya boka-boki itu diganti pakai pump atau sirup pump. Ya. Kenapa sih saya nggak suka sebetulnya kalau diminum itu pakai yang di drip itu? Karena bisa overload cairan. Yang kedua, yang ketiga dosisnya tuh MgS4 tuh dimasukkannya 1 gram per jam. Maintenance itu. Kalau ditetesin terus tetesannya macet di jalan, kemudian atau ke gerobokan itu kan nggak akan dosis terapinya nggak tercapai gitu ya. Bisa ada risiko overload cairan. Pada preeklamsi mudah sekali orang terjadi overload cairan jadi odokaru. Itulah sebabnya kalau saran saya sih paling enak kalau nggak punya infus pump yang bisa dibawa di ambulan, masukkan aja boka-boki. Sakit memang, tapi lebih terjamin bahwa dosisnya tercapai gitu. Ya. 1 gram Indonesia itu 1 gram per jam sampai 24 jam salinan atau 24 jam sampai jam Jadi kalau yang alternatif 2 ini sama bagusnya seperti tadi, induksi pelancaran 20% 4 gram. Nah, yang boka-bokinya itu tadi dimasukkan pakai infus pump atau syringe pump. Pemberiannya dosisnya 1 gram per jam. Jadi misalnya tadi sisa 15 cc atau 6 gram diencerkan dengan 15 cc akluamides 1:1 diberikan selama 6 jam pakai syringe pump. Kalau pakai infus drip itu sisanya yang 15 cc. Kalau dia pakai di sininya yang 40% ya, kan cuma diambil 15, cuma diambil 10 cc, sisa 15 cc. Nah sisa ini yang sama dengan 6 gram itu encerin pakai 500 cc kristaloid, tetesannya jadi 28 tetes per menit, diberikannya selama 6 jam. Ini banyak ini 28 tetes per menit. Jadi pakai sering, kalau saya biasanya buang dulu. Jadi saya nggak mau, saya maunya maksimal 20 tetes per menit. Kalau anestesi malah lebih hati-hati lagi. Jadi pada pasien preeklamsi yang berat itu harus restriksi cairan karena dia sudah kebanyakan cairan di tubuhnya, harusnya dikeluarkan gitu ya. Kalau dikasih banyak-banyak bisa overload. Jadi kalau saya lebih suka pakai syringe pump di rumah sakit. Nah, jika didapatkan kejang ulangan setelah pemberian magnesium sulfat, maka bisa diberikan tambahan 2 gram diclofenac 20% atau 10 cc, diinjeksi pelan-pelan selama 2-5 menit, dan ini bisa diulang 2 kali lagi, 2 gram gitu ya. Habis masuk 2 gram, 5 menit lagi kejang lagi, kasih lagi, 15 menit lagi kejang lagi, kasih 1 kali lagi, yang 2 gram 20%. Tapi kalau setelah itu ada kejang ketiga, kejang lagi 3 kali setelahnya itu, setelah MgS pertama, maka pemberian anti kejangnya diganti dengan diazepam. Kalau masih kejang lagi, udah 2 kali dikasih MgS tambahan, tetap kejang, kasih diazepam. Nah, untuk pemberian magnesium sulfat itu kita harus memenuhi syaratnya. Jadi laju nafas harus lebih dari 20 kali per menit, mau menghabiskan nafas, mau
kadang dia punya gangguan saraf dan materialnya nggak ada. Ya, jadi sejak awal negatif ya sudah. Dari sini kan mungkin kita lihatnya di produksi urin. Tapi kalau dari awalnya positif terus tiba-tiba negatif, kemungkinan ini terjadi intoxikasi magnesium sulfat. Kemudian lihat produksi urinnya. Harus 100 cc per 4 jam. Ini kalau berat badannya 50 kiloan ya. Jadi sekitar 1 sampai 1 cc per kilogram berat badan per jamnya. Kemudian tersedia ciagulonas. Jadi berarti badannya kalau dia terjadi intoxikasi, ini harus punya ciagulonas. Kenapa? Intoksikasi magnesium sulfat. Ya. Jadi setiap memberikan maintenance dose atau tiap 6 jam intermittent pada alternatif 1 dan setiap jam jika menggunakan alternatif 2 alternatif atau infuspam atau paspam, maka syarat ini harus dievaluasi ulang. Dan magnesium sulfat diberikan 24 jam setelah persalinan atau kejadian terakhir jika kejadiannya terjadi kalau efek patelanya negatif berarti kemungkinan tadinya positif kemudian negatif dievaluasi, berarti kemungkinan ada intoksikasi magnesium sulfat. Yang harus dilakukan adalah menghentikan pemberian magnesium sulfat dan memberikan ciagulonas atau apa ya yang 1 gram. Bisa dipahami ya. Itulah sebabnya perlu punya refleks kamera sama apa namanya ciagulonas. Kalau misal dari awal sudah ada negatif, ditulis di bukunya, di rujukannya. Tetap yang berobat, tapi tulis efek patella awal negatif. Jadi sebelum diberikan kita dicek dulu efek patellanya. setiap kali pemberian. Sebelum pemberian nilai ininya. Kalau produksi urin mungkin nggak bisa ya karena baru dipasang kateternya ya. Tapi setidaknya waktu dipasang kateter tulis kosongkan robek atau tulis saat dipasang seperti sekian robeknya. Biar bisa diukur produksi urinnya. Jelas? Efek patella itu kan sebelum pemberian NDS4 itu dites dulu. Terus nanti pemberian ulang tadi kan ada misalkan ada kejadian ulang itu dites lagi betul. Sebelum diberikannya maintenance dose-nya, tes lagi dulu. Jadi kalau positif atau produksi urin kurang dari 25 cc per jam, kurang dari 100 cc per jam, itu nggak bisa diberikan lagi NDS4. Nggak ada. Jadinya dia sudah. Tapi bisa kalau kita di rumah sakit, itulah sebabnya makanya kalau misalnya pasien preeklamsia berat ada di rumah sakit, ada di puskesmas, sudah lahir, tetap harus dirujuk karena pemberian magnesium sulfat ini bukan hal sederhana. Kalau di rumah sakit kita bisa kasih drip PMOI untuk anti kejangnya, kemudian pengawasan ketat urin kreatinina dilihat gitu kan, betul produksi urinnya begini kita bisa kasih. Terus challenge kita bisa kasih furosemid gitu ya. Tapi kan banyak pertimbangan itu yang bukan kompetensi dari fasilitas primer. Jadi meskipun sudah lahir, ini sulit pasti karena kayak orang udah lahir kok gitu pasti nggak mau dirujuk. Tapi kalau dia sudah berpraktek berat, ya harus diselesaikan magnesium sulfatnya. Karena kejahatan persalinan itu ini kejadiannya. Intoksikasi magnesium sulfat itu kasusnya jarang sekali ya, dari jadi jangan khawatir terjadi intoksikasi. Tapi kalau terjadi intoksikasi ini berat sekali. Jadi pasien itu kalau hipermagnesemia itu akan tergeser elektrolit intraselulernya. Jadi akhirnya kaku, lemes badannya gitu kan, terus rasanya sesak nafasnya. Padahal kalau kita lihat dari monitornya itu kelihatannya baik-baik aja, tapi begitu cek BGA-nya dia metabolik asidosis berat gitu. Itu cuma gara-gara intoksikasi magnesium sulfat. Obatnya nggak apa, kasih ciagulonas sama keluarkan dari urin gitu kan. Maka itu kalau kita mau kasih NDS4 harus punya ciagulonas. Kalau sering dicek
Kalau Sudah cukup. misalkan refleks skala positif, terus untuk adanya positif lagi. Ya, setiap kali. Jadi kalau dia diberikan pakai alternatif 2, pakai infuspan ini ceknya 1 jam sekali. Jadi kalau Setiap jam. Kalau dia pakai yang boka-boki, 6 jam lagi dibuka-boki lagi gitu kan. Ya 6 jam sekali dinilai ini. kalau misalkan masih positif, berarti tidak usah pakai kemudian. Kalau pakai lagi jadi hilang.